Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh kemudian diunggah ulang setelah dipotong-potong dan diadu-adu dengan video yang juga potongan. Jangan ya, aku nggak kasih izin seperti itu. Kalau ada perlunya silakan izin dulu, nanti aku bisa pertimbangkan ya. Jadi linknya saja di share kalau berkenan, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Karena itu juga kalau kamu ikut ambil bagian dalam share ya link kajian, itu berarti kamu sudah ambil bagian dalam dakwah gitu. Selanjutnya semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas apresiasinya ya, atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga ya. Ucapkan terima kasih. Aku nggak bisa sebut kalian satu persatu ya, semuanya. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa kalian untukku juga Gusti Allah Agung curahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara, aku ucapkan ya, terima kasih, dan mari kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, di sini masih dalam suasana yang panas. Kalau malam dingin, tapi begitulah kalau sudah nanti puncaknya Agustus. Di sini siangnya itu panas, tapi panasnya itu panas dingin gitu ya. Katanya sih ada perubahan iklim karena bertiupnya angin dari Australia gitu katanya BMG ya. Ini baru mandi nih ya, terus duduk di sini ya, ngajak kalian untuk kita diskusikan apa yang kita bisa diskusikan. Ini kajian ini hanya mereview dari apa yang kita unggah kemarin ya, karena ada beberapa yang perlu aku jelaskan. Meskipun aku berterima kasih untuk kalian semuanya ya, terutama yang telah lama nyantri di channel YouTube, yaitu Kang Mas Horek dan siapa namanya satu lagi, Gurem Endrukem ya, yang telah selalu membantu aku untuk memberikan jawaban-jawaban atau klarifikasi yang aku tidak bisa lakukan karena ya waktu ya. Tapi juga aku kadang baca, cuman karena waktu nggak mungkin aku memberikan konfirmasi. Dan itu sudah dibantu oleh Gurem Endrukem atau Horek atau Kang Irfan Al Akbar juga, begitu juga Gispati biasanya ya, dan teman-teman lainnya yang dikomandani oleh Horek ya, Horek itu Gurem Endrukem. Terima kasih ya atas kesediaannya membantu memberikan klarifikasi. Aku sudah bilang ya, channel di tempatnya Gus seperti ini, terutama di channel YouTube-nya itu kajiannya itu yang dia tidak bisa diikuti hanya sambil lalu saja ya. Apalagi kalau dia sudah berseri-seri. Maka berulang kali aku ingatkan untuk kalian yang baru masuk ya, ngaji bareng di channel YouTube Gus Beti ya, Subandi T Sukoco, itu coba bisa nggak menahan diri untuk wait and see ya, bertanya kepada seniormu supaya jangan dalam kegoblokanmu kamu memberikan judgement atau stempel yang itu justru tidak benar ya. Jangan kamu yang goblok, orang lain yang kamu stempel seenak perutmu sendiri. Itu namanya sebuah kebodohan yang tak bertepi gitu ya. Ikuti dulu
bagaimana kerangka berpikir yang ditawarkan oleh Gus Bekti. Kalau kamu setuju ambil, kamu nggak setuju tinggalkan, kan enak gitu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah aku sampaikan ya, komentar dari siapapun dia kalau itu memenuhi kriteria ya. Salah satunya ndak oot, out of the topic. Kalaupun oot harus sampaikan penjelasannya kenapa oot ya. Yang kedua dia memenuhi estetika ya, karena ini perspektifnya akademis. Setuju katakan setuju, nggak setuju katakan nggak setuju, sampaikan argumennya. Nggak usah yang macam-macam di sini. Insya Allah tidak aku hapus. Tapi kalau melanggar dua itu, bila ada waktu aku hapus gitu ya, tanpa harus mengkonfirmasi, dihapus saja untuk apa ya. Aku nggak butuh yang begitu-begitu. Oke. Kemarin diundang ya oleh Ayah Sophia. Kemarin lusa. Hari apa itu ya? Hari Jumat. Ya, untuk memberikan kajian di sana ya, dan itu juga aku tayangkan secara rekod ya, ada yang live ada yang rekod gitu ya. Dan aku ingin membahasnya ya, ada beberapa komentar yang perlu aku bahas. Tajuknya itu adalah ternyata Yesus mati diracun bukan disalib ya. Dan aku terima kasih untuk Kang Masku, aku nggak tahu siapa namanya, aku nggak bisa sebut namamu ya, semoga itu menjadi amal soleh atasmu. Karena dialah yang memberikan trigger untuk aku meneliti ya. Apakah benar Yesus itu mati diracun ya. Setelah aku teliti ternyata benar matinya Yesus itu diracun bukan karena disalib itu gitu ya. Dan itu sudah aku bahas ya, ternyata Yesus mati diracun bukan disalib. Dan kita selama ini kan tidak tahu ya. Yang ada dalam opini kita Yesus mati disalib ya, bukan mati diracun. Padahal kalau kita lihat kronologis yang sudah kita bahas kemarin, itu matinya diracun ya. Jadi berapa abad ya, dari sudah 2024 tahun kita terkecoh karena ketidaktelitian kita membaca teks-teks dalam Bible ya. Oke, untuk Kang Mas yang memberikan trigger itu aku ucapkan terima kasih ya. Jadi aku itu nonton diskusi perdebatan di TikTok gitu loh. Terus aku dapat penjelasan mati diracun. Coba sih aku teliti ayat-ayat yang dia sampaikan dan ternyata benar. Dan itu aku ucapkan terima kasih. Jadi aku ini hanya mengeksplor saja dari apa yang disampaikan saudara kita itu, dan ternyata bisa dipertanggungjawabkan secara alkitabiah Yesus memang mati diracun gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Rido terima kasih. Apa ini, aku nggak bisa baca ya. Dari Mas Rido Agus, dan pernah masuk Komal Kristen, jangan min play victim deh. Nggak tahu gue maksudnya apa gitu ya. Rido Agus itu siapa yang nggak boleh kamu main ya, kurang jauh bro. Nggak tahu aku ya permasalahannya apa gitu, tapi terima kasih sudah hadir di Komal ini. Oke, pertama aku akan jelaskan kepada Empu Tong Bajil ya. Empu Tong Bajil yang sempat bingung ya. Empu Tong Bajil, terus nanti ada siapa lagi nanti ya, kita mengalir aja. Dia sempat bingung Empu Tong Bajil ya. Bagaimana sih kerangka berpikir Gus Bekti, katanya tidak disalib dan ternyata sekarang disalib bahkan diracun tuh gimana? Jadi gini, Empu Tong Bajil itu kan lawannya siapa itu dalam sandiwara radio itu ya. Kalau aku sih paling seneng itu pendekar syair berdarah ya. Itu nggak tahu tahun 80-an itu ada drama radio ya. Begini Kang Mas Empu Tong Bajil ya, mungkin dia sekarang sudah menurunkan jurus silat baru ya. Begini, channel ini itu channel yang memang muatan utamanya itu comparative religion ya, perbandingan agama. Sejak dulu channel ini dikemas seperti itu. Ini bukan channel yang kajian Islami, ansik,
tidak membicarakan yang lain, tidak begitu. Ya. Yang namanya comparative religion mesti terjadi kajian atas minimal dua ya. Kalau bisa sih lebih dua agama yang sedang diperbandingkan begitu. Ya. Jadi ketika aku membahas itu otakmu harus cerdas. Ya. Kan aku harusnya nggak perlu menjelaskan, yaitu alhamdulillah sama Guru Menurkum sudah jelaskan. Gus Beti ini menjelaskan dalam perspektif apa? Dalam perspektif biblikal atau dalam perspektif Qurani gitu ya. Ya karena kamu nggak mengerti itu sehingga kamu ada kerancuan dan kebingungan. Kok Gus Beti bilang begini, sekarang bilang begitu gitu loh. Ya, makanya aku bilang kalau ngaji di channelnya Gus Beti ini ikuti dulu, amati dulu. Kalau kita kuliah dulu kan ada ospek ya, ospek itu apa sih ya? Pengenalan kampus itu ya, osnya itu apa ya? Nah itu ambilin tisu bapak tuh. Ya, ada ospeknya gitu ya. Jadi nggak langsung kuliah. Begitu juga kamu masuk di sini ada orientasinya, ada pengenalan terhadap materi-materi dan karakter kajian yang disuguhkan oleh Gus Beti. Ya. Sehingga kamu bisa mendapatkan gambaran yang jelas. Kalau kamu tiba-tiba masuk nyelonong baik kata orang Betawi ya kacau jadinya, kamu bingung seperti itu ya. Kok Gus Beti bilang begini, Gus Beti bilang begitu. Lihat Gus Beti ada dalam posisi mana. Sama kemarin ketika Gus Beti bilang ya, Gus Beti itu dalam rangka menjadi, kalau ada sintesa menjadi antitesa apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Mel Atok. Semoga sehat selalu Pak Pendeta Mel Atok ya. Saya suka dengan beliau ya. Dan sedang merancang kapan bisa ketemu dalam sebuah diskusi offline ya. Jangan online. Kalau online itu ya dianggap hiburan aja gitu ya. Diskusi offline dengan beliau ya. Tapi informasi yang didapat beliau sibuk KKR ya, ada di Ambon, di Papua, di mana kemarin sibuk. Ya sudahlah. Semoga nanti ada waktu untuk kita diskusi, bisa ngopi bareng nanti. Ya. Ketika ya Bapak Pendeta Mel Atok mengatakan Donditan anak setan, ya, maka aku mengatakan Donditan anak Allah. Nah, itu kan banyak teman-teman Islam yang langsung menjustis Gus Beti, yang kafir, yang sesat, yang ini, yang itu. Padahal kamu yang goblok. Gitu loh. Perhatikan ya, ojo kesusu kata orang Jawa, ya. Jangan kesusu. Ya. Aku nggak cukup gila untuk mengatakan Allah itu punya anak. Ya, aku harus perlu sekian tingkat kegilaan untuk bisa mengatakan Gusti Allah Agung itu punya anak gitu ya. Jadi yang kemarin itu aku berbicara dalam perspektif biblikal, bukan perspektif Qurani. Ya, makanya akhirnya aku bikinlah berapa seri itu ya, yang tentang mengapa Al-Qur'an tidak menggunakan istilah anak Allah. Itu masuk seri keberapa? Kelima ya. Kelima, insya Allah nanti keenam akan kita tutup besok ya. Isnain kan, jadi malam sulatsalnya sudah bisa kita unggah. Kita tutup seri mengapa Al-Qur'an tidak menggunakan istilah anak Allah. Ya. Itu perlunya untuk memberikan penjelasan kepada peor-peor baru yang goblok-goblok ini gitu ya. Sudah dikasih tahu tetap aja bandel. Lihat dulu, pahami dulu, kenalan dulu, baru kamu ikuti minimal ya 3 bulan, syukur-syukur 6 bulan kamu ngaji di sini baru komentar gitu loh. Lah kalau belum sudah komentar, batukmu goblok gue. Ya. Yang bilang sesat lah, bilang kafir lah. Kamu mondoknya di mana ya? Lihat, ketika Gus Beti berbicarakan tentang penyalipan, ketika Gus Beti berbicara tentang anak Allah, itu Gus Beti berbicara dalam perspektif biblikal atau perspektif Qurani. Gitu loh. Lah kalau Qurani dan biblikal diketemukan, ya memang berantem karena nggak sama ini, gitu loh. Ya, kalian harus paham itu.
Kalau nggak paham ya akhirnya seperti emputong bajil yang jadi nggak karu-karuan. Gak itu lampunya dihidupin kah? Bapak mau baca agak gelap. Oke, aku baca komen yang masuk ya. Dari Lai Heber Siombing ya. Apa kabar mulai ya? Semoga ngaji di sini goblokmu hilang, bisa tambah pinter ya. Ini saudara kafir Kristen kita Heber Siombing ya. Lai Siombing itu kami di tanah Batak sana bilangnya Lai. Lai itu sebutan keakraban ya. Dia rajin di sini tapi gobloknya belum hilang-hilang juga karena dogmanya nggak dibuang. Coba Lai, dogmamu kamu buang ya. Buang dulu, ikuti kajian di sini. Nanti terserah kamu mau tetap kamu kafir Kristen atau mau bersyahadat jadi Islam, enggak apa-apa. Cuman kan wawasanmu itu harus berubah gitu loh. Nggak bisa, kamu mau ngaji di sini tapi kalau otakmu masih terbelenggu dogma, sampai mampus juga kamu tetap aja goblok. Nggak bisa. Ya. Jadi sia-sia. Coba dogmamu itu kamu simpan dulu, ngaji di sini secara rasional. Makanya kan disebut Islam rasional. Gitu, ya. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Karena pertanyaan ini juga kemarin diajukan oleh salah satu saudara kafir Kristen kita di salah satu TikTok yang ditanya bapak kita yang mu'alaf. Bapak kita yang mu'alaf juga agak kerepotan menjawab, maklum beliau mu'alaf ya. Akhirnya aku dengan berjibaku memberikan jawaban. Karena pada saat itu aku dalam posisi yang sibuk gitu loh. Sudah ada janjian mau pergi, ini gimana. Akhirnya mencuri waktu untuk memberikan penjelasan. Sama dengan ini ya. Begini kata Lai Sihombing. Justru yang mengatakan Yesus tidak disalib itulah yang dipertanyakan. Maksudnya Al-Quran. Karena Al-Quran menyatakan Yesus tidak disalib ya. Peristiwa penyaliban di Israel kejadiannya pada abad pertama. Nah pada abad ke-7 itu sebetulnya nggak ke-7 pas ya itu, ke-6 masuk ke-7 itu ya. Ada yang mengatakan Yesus tidak disalib. Ya. Jarak peristiwa yang sangat jauh. Terus mana yang lebih akurat? Yang akurat pastilah yang dekat dengan peristiwanya. Ya, ini sudah dikomentari ya. Ada Gispati yang akurat firman Tuhan, mantap ya. Tuhan negeri ini ya, jawab si Mamora. Iya, tadi si Hombing, ini si Mamora. Ada duo Batak berarti ya. Tuhan negeri ini ya, Tuhan Israel ya. Jadi mereka menisbahkan begitu, Tuhan Israel ya, Tuhan negeri Mekah gitu ya. Tapi kalau kerangka berpikirnya goblok, dianggap Tuhan itu atau Allah itu, alif lam lam ha itu, Yahweh itu dianggap terus terikat dalam ruang dan waktu gitu. Karena bahasa sastranya nggak punya kemampuan. Gitu ya. Ya, kan disebut Allah Israel gitu ya. Terus itu Allahnya orang Israel saja. Terus Tuhan negeri Mekah, terus itu Tuhannya itu hanya berkuasa di negeri Mekah itu aja. Itu kan kegeblekan yang tidak mengerti bahasa sastra. Karena objeknya saat itu ya orang Israel, maka disebut adalah Allah Israel. Karena objeknya saat itu adalah mereka yang ada di Mekah sebagai Islam awal, maka disebutlah Tuhan negeri Mekah. Gitu, kerangka berpikirnya begitu. Karena yang namanya Tuhan itu YHWH atau alif lam lam ha, dia tidak terikat oleh ruang dan waktu gitu ya. Oke, Kidung Agung ya, penyaliban memang ada tapi bukan yang disalib ya. Jangan lupa Yesus itu juga punya mukjizat untuk merubah wajah ya. Kalau Kidung Agung mengatakan penyaliban memang ada tapi bukan Yesus yang disalib. Kalau perspektifnya biblikal, monggo. Tapi kalau perspektifnya Al-Quran, aku sudah jelaskan ya. Maka dari itu kenapa Al-Quran merasa tidak perlu dan memang tidak perlu untuk mengatakan lalu siapa yang disalib. Nggak pernah diadakan penjelasan itu oleh Al-Quran. Karena memang nggak perlu. Adanya di hadis, hadisnya bermasalah. Gitu ya. Sekali lagi kalau Kidung Agung menggunakan perspektif Bible ya nggak ada masalah. Kalau dia katakan penyaliban memang ada, tapi bukan Yesus yang disalib gitu ya. Kalau dari Aki Beben itu ya menjawab Emputong Bajil,
Sebelum disalib tentunya lebih tepatnya saat penangkapan di sore hari menjelang senja ya. Ada Markus 16:12, kemudian Lukas 9:29 ya, ketika ia sedang berdoa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan ya. Jadi diinformasikan oleh Bible seperti yang dinukil oleh Aki Beben, itu bahasa kampusnya itu transfigurasi ya. Transfigurasi itulah kemampuan Yesus untuk berubah wajah ya. Nah, itu sekarang kamu coba logikakan sebagai rasionalitasmu ya. Kalau kamu dalam kondisi kepepet di Taman Getsemani, kamu mau dihabisi, kamu punya kemampuan merubah wajah, kamu membiarkan dirimu untuk dihabisi atau menggunakan kemampuanmu untuk berubah wajah? Karena Yesus itu bukan sosok yang mencintai kematian. Yesus itu sosok ya sebagai pemimpin ya yang mencintai kehidupan. Itulah baginda Yesus, bukan sosok yang mau mati konyol. Kalau baginda Yesus mau mati konyol, nggak usah ngapain juga ke Taman Getsemani lari-lari, ngapain juga disuruh beli pedang, ngapain juga berdoa bersujud sampai tetesan keringatnya seperti darah. Dan kata Paulus dikatakan bahwa akhirnya doanya dikabulkan sehingga Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus lolos dari peristiwa penyaliban itu. Itu otak kan harusnya bermain gitu loh. Jadi nggak ada ya, nggak ada dalam kesadaran Yesus gue memang ini dilahirkan ya ke dunia untuk disalib gitu. Terus dia menyerahkan diri disalib sebagaimana Nabi Yunus menyerahkan diri untuk dilempar ke laut gitu. Kan enggak gitu loh. Cuman kalau dikasih tahu ndablek repot. Sudah termakan dogma soteriologi salib sebabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dikatakan seandainya Yesus tidak dibangkitkan maka sia-sialah keimananmu dan kamu tetap dalam dosamu. Dan sia-sialah pemberitaan kami. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aki Beben terima kasih ya. Kemudian siapa lagi ini? Iya jelas bisa berubah wajah ya, Emputong Bajil ya. Ini tanyaan Emputong Bajil nih sepertinya ya. Oke, jadi ada Ricardo Emputong Bajil, bukannya nggak mau jawab isi kitabnya aja kagak lengkap dasar. Iya memang nggak lengkap ya. Seperti itu ya. Orang berwajah Yesus, dialah yang disalibkan. Ini Agus Nasih Nip. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kalau perspektifnya dari Agus itu adalah Bible, artinya peristiwa penyaliban itu ada, yang disalib itu juga ternyata orang yang wajahnya diserupakan atau diyesuskan wajahnya. Oke, terima kasih. Sekarang aku akan menjawab apa yang disampaikan oleh si Hombing ini ya. Yang disampaikan oleh Hombing ini tidak apple to apple. Karena sama-sama berita dari manusia. Ada manusia menceritakan peristiwa di mana peristiwa itu terjadi di saat dia hidup. Ya. Katakanlah si Hombing ini, Heber ini ya. Heber si Hombing ya. Heber ini pada waktu itu hadir di saat itu pun, kalau hadir ya kita bilang hadir aja dulu ya, di saat suatu peristiwa terjadi, katakanlah si Sagala sedang jatuh dari pohon gitu ya. Itu yang menceritakan si Heber si Hombing ini ya. Kemudian ada orang bercerita kira-kira 7 tahun kemudian ya, dia bilang enggak, si Sagala enggak jatuh dari pohon tapi jatuh dari motor ya. Kalau seperti itu ya, kalau seperti itu case-nya yang diajukan, ya tentu kita percaya sama si Heber. Meskipun si Heber itu juga belum tentu benar, tetapi probability untuk penerimaan kita percaya sama si Heber. Karena Heber ya
sejaman pada saat peristiwa itu terjadi gitu ya. Sedangkan orang yang menceritakan 6 atau 7 tahun kemudian tidak sejaman ya. Sekali lagi itu kalau yang menceritakannya orang gitu loh, Ber. Ya. Ini Ber, ini dasmu goblok. Ini perhatikan ini Ber, ya. Supaya nggak blow on kamu. Ya. Ini Al-Qur'an, ini bukan cerita orang, Ber. Ini wahyu seperti yang dijelaskan Gispati tadi. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak tahu, dia kan hidup di abad ke-6 ke-7, dari akhir abad ke-6 masuk abad ke-7. Dia tidak tahu apa-apa. Kenapa jadi tahu? Karena diberi informasi oleh yang Maha Tahu. Jangankan hanya selisih 6 abad. Kalau dari Islam ke Nasrani itu kan 6 abad. Nanti dari Nasrani ke Yahudi itu 7,5 abad, 750 tahun. Ya, sudah berapa itu jaraknya ya. Nanti kalau dari Yahudi ke Milata Abraham itu sejarah nggak menyebutkan. Pakar sejarah belum ada yang berani klaim berapa jaraknya itu, berapa ribu tahun. Ya, nah, Al-Quran ini bisa berbicara jangan yang 6 abad. Yang berapa? 6 ditambah 700. 6 ditambah 750 ya. Berarti berapa itu? 13. Ya. 1350 tahun yang lalu juga tahu ya apa? Itu tentang Kanjeng Nabi Musa. Mundur lagi ke belakang Bapak Abraham, Al-Quran tahu. Dari mana Nabi Muhammad bisa tahu dan menciptakan itu kepada sahabat-sahabatnya kemudian terakumulasi menjadi yang kita sebut dibukukan menjadi kitab suci Al-Quran ini. Karena dari yang Maha Tahu, di Al-Quran itu dikatakan pada saat peristiwa itu terjadi ya Kanjeng Nabi Muhammad tidak ada di situ. Lalu bagaimana kok bisa tahu? Karena diinformasikan lewat proses wahyu, diwahyukan. Jadi yang ngomong ini bukan manusia. Nah, kalau yang kamu ajukan tadi di sini yang ngomong sama-sama manusia. Kan begini kalimatnya. Ya. Peristiwa penyaliban di Israel kejadiannya pada abad pertama. Nah, pada abad ke-7 ada yang mengatakan Yesus tidak disalib. Ya, jarak peristiwanya sangat jauh. Terus mana yang lebih akurat? Yang akurat pastilah yang dekat dengan peristiwanya. Yang enggak. Karena ini bukan omongan manusia. Ini hadir untuk meluruskan. Sesuatu yang salah dulu diluruskan di sini. You mesti berat hati kalau gue ngomong gitu. Karena kan lu kafir. Tentunya lu berat hati. Gitu loh. Jadi yang terdahulu itu agama itu semakin jauh dari ruang dan waktu gurunya ya, seperti milah Abraham semakin jauh dari kehidupan Bapak Abraham dari ruang dan waktu, itu cenderungan dia akan terkontaminasi dan terreduksi ajarannya itu sangat terbuka. Begitu juga Yahudi, begitu juga Nasrani. Lah ini hadir untuk meluruskan. Ya. Yang sudah benar ya benar, ya sudah dibiarin aja. Yang sudah bengkok-bengkok diluruskan dengan Al-Quran ini, gitu. Jadi ini bukan baru, ini pendahulu kita terdahulu. Ya, ada Suhuf, ada Torah, ada Jabur, ada Injil. Nah ini Al-Quran, ini perjanjian terakhir. Kalau kata klan, ya klan, kalau kami nyebutnya di Sumatera begitu. Injil itu perjanjian baru dan Torah itu perjanjian lama, ini perjanjian terakhir gitu ya. Jadi nggak bisa mengatakan bahwa yang lebih dekat, lebih benar dari Hong Kong apa? Orang ini wahyu kok kamu samakan dengan cerita manusia. Ya kalau manusia gitu ya. Oke. Itu untuk Herber ya, semoga bisa dipahami ya. Begitu juga untuk teman-teman yang lain. Butong Bajil sudah ya, paham ya. Lihat dulu aku berbicara dalam perspektif Biblos atau Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tolong tap-tapnya terus ya, supaya nggak di-cut ya. Takutnya nanti di-cut sama TikTok, selesai sudah. Nanti kalau terpaksa di-cut kembali lagi ya. Tolong teman-temanku yang ada di Komal ya. Oke.
Sekarang aku menjelaskan yang berikutnya ya. Hobi kucing, puji syukur dapat hadir di malam minggu ini. Tanjung Priok Cilincing menyimak tabir Yesus mati diracun. Oke, terima kasih Giswati, alhamdulillah ya, dari Palu soleha kita. Salam Isra Tuan Guru dan buat semuanya. Oke, Kang Hermana Nata Wijaya Bandung hadir, salam Isra buat semuanya. Oke, atur nuhun Kang Maha Pawartosna. Ka Bandung deui aya Kang Sahran Gipari, atur nuhun baru menyimak pagi hari. Kemudian Kang Mas Mukti, salam Isra Gus, kopi hitam mantap. Waalaikumsalam. Kopi hitam. User nyimak bosku. Oke, monggo silakan Bapak kita ya, Bapak Abdul Muluk dari Serdang. Nyimak Gus, salam Isra. Oke Pak, salam Isra juga Pak, Islam rasional. Salam juga untuk keluarga di Deli Serdang ya. Semoga sehat selalu. Kita kembali ke Lurah Tangerang. Ada sesepuh kita Pak Ikhwan Tamim. Salam Isra juga ya. Kidung Agung. Kalau ikutan Bible di Gospel Yohanes 19:30 kemungkinan itu ada gitu. Gue nggak ngerti. Kadang-kadang pertanyaan yang masuk di komen ini nggak urut ya. Jadi kemana alurnya gue juga kadang-kadang bingung. Seperti ini dia maksudnya mau menjawab yang apa ini ya? Oke, kemudian live ya. Alip ya. Nyimak kopi matur thank you. Lihat ada yang baru pada kajian Isra. Seger jadi komen panjang dah. Oke, Graito bisa di kok gelap tuh ya, tapi masih terang tuh. Oke. Nanti panas kalau diterangin. Ya, nanti kok udah gelap nyalain ya. Oke. Dia ngutip Anisa 155, 156, 157 ya. Terima kasih untuk Alip. Kemudian, nah ini Empu Tong Bajil ya. Ini pendekar ini ya, pendekar silat. Kalau boleh saya tangkap dari kasus ini. Ada penyaliban Yesus dan Yesus yang disalib dikasihlah makan racun dan anggur asam. Ketika itu Yesus meninggal. Bukan berarti Yesus mati disalib, tapi matinya karena racun. Tapi tetap aja matinya dibunuh walau dengan cara diracun. Ini berarti bertentangan dengan penjelasan Al-Quran. Surat An-Nisa 157. Yesus tidak mati dibunuh dan disalib. Mantap. Dia bertentangan dia. Ya. Dia bertentangan ya. Ya. Ini begini. Orang ini dari Agus ya, Agus Nasih ya. Oh, Agus Nasri, Kang Agus Nasri mungkin ini ya, namanya disingkat-singkat sih. Orang berwajah Yesus, dialah yang disalibkan, dicekokin miras kedaluarsa. Miras anggur masam, lalu meregang nyawanya, tewas seketika, nggak pakai lama, jadi game over ya. Jadi orang berwajah Yesus itulah yang disalibkan, tapi penyebab kematiannya adalah anggur asam beracun yang dicekoki kepadanya. Mantap Kang Agus. Ya, perspektif Bible memang seperti itu ya. Kemudian ada Saud Mangasa. Ada Saud. Apa ini? Ada nggak di koran ayatnya ditulis kalau nggak ada agama sesat yang kau ikutin waras sadar? Dijawab oleh, oh ini tanya jawab sama Kang Agus Nasri ya. Apa kamu beriman percaya sama isi kitab suci Al-Quran? Jika tidak, buat apa kamu minta ayat dalam kitab suci Al-Quran? Ya iya. Kecuali kalau dia beriman, dia tanya dijelaskan ya. Mantap Kang Agus, atur nuhun ya. Oke, Empu Tong Bajil sudah. Sekarang ini agak oot ini, tapi ya lumayan bagus juga lah ya. Jadi aku baca. Ada Nenden Kartini. Orang-orang Yahudi berkata, ya, enggak oot ini ya, begini. Orang-orang Yahudi berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Rasul Allah. Al-Quran menjawab, mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Itu jawaban tepat sekali, karena menurut sejarah pun yang melakukan proses penyaliban bukan orang Yahudi, tapi tentara Romawi. Itu pun penyaliban yang gagal sebab mereka tidak yakin yang dibunuhnya telah benar-benar mati setelah diberi minum racun langsung nggak sadar.
Oke, terima kasih untuk ini cewek sepertinya ya, Nenden Kartini ya. Oke, kemudian ada lagi dari Rahani Junaidi, assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Ada Kang Sastra begini, Sastra Ladun. Sekte apa lagi ini yang bilang Yesus mati diracun? Bukankah saat penyaliban Yesus diangkat ke langit? Sementara yang disalib itu Yudas yang diserupakan wajah Yesus. Kamu geblak. Siapa bilang Yesus diangkat ke langit? Aku nggak tahu. Kamu mau berbicara dalam perspektif apa? Perspektif Biblos atau Quran? Ya. Mau bicara perspektif Biblos atau Quran? Kalau perspektif Biblos, ya masih aku maklumi karena memang ya itu tertulis Uranon bukan paradise. Itu memang langit. Masalahnya langit yang bagaimana? Itu loh ya. Tapi kalau perspektifmu Qurani, maka kamu geblek. Al-Quran tidak pernah mengatakan ya Yesus itu ya diangkat ke langit. Hadis aku nggak pernah baca, tapi mungkin ada. Silakan saja kalau mau menerima hadis itu. Kalau gue tolak. Cari sama gue, ya. Lu cari nanti kasih sama gue di mana Al-Quran mengatakan Yesus diangkat ke langit. Ayo, katakan, cari. Pernah nggak Al-Quran mengatakan Yesus diangkat ke langit? Aku sudah jelaskan berkali-kali Rafa'a itu diangkat yang bagaimana. Ada di situ kata langit. Gue nggak tahu ini apa dia kafir atau Islam, nggak tahu guys ya. Ayo, gue nggak ngurus mau kafir mau Islam. Ada nggak Al-Quran mengatakan Yesus diangkat di langit? Kalau ada, kalian korban terjemahan, ya. Memang terjemahan surat Al-Maidah ayat 117 itu bermasalah. Karena yang menerjemahkan sudah baca hadis. Hadisnya terkontaminasi apa yang disampaikan Biblos. Yesus diangkat Uranos ke langit. Yang itu juga debatable. Ada yang bilang ke sorga, ke langit. Ya, khususnya untuk yang Islam, gue nggak ngurus yang kafir. Lu harus percaya diri sama agama lu. Kok mau-maunya terkontaminasi agama lain? Yang itu juga tidak benar. Itu nanti perlu didudukkan. Apakah benar? Langit benar? Langit yang mana? Ya. Jadi Al-Quran tidak pernah mengatakan Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus itu diangkat ke langit. Kalaupun ada, itu pasti terjemahan yang keliru. Kenapa begitu? Karena si penerjemah telah terkontaminasi hadis. Hadis terkontaminasi cerita-cerita Israiliyat. Gitu loh. Ya. Ini supaya nggak geblek kalian. Karena aku sudah bilang nggak ada orang hidup di langit. Mungkin kafir-kafir ini mau mengajukan itu Nabi Muhammad tuh Mi'raj. Kamu ngerti nggak Mi'raj seperti apa? Lihat, sudah aku siapkan episodenya, ada berapa seri itu. Apakah Mi'raj itu seperti yang kita bayangkan? Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Al-A'raf sudah dijelaskan bahwa sumber penghidupan itu Allah sediakan di bumi. Ya, dan dikatakan di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, di bumi itu kamu dibangkitkan. Kok zaman sudah begini modern, sudah Android, kok otaknya masih seperti zaman batu, ada orang hidup di atas langit gitu loh. Ya. Nggak ada itu ceritanya. Ya. Oke, aku bacakan surat Al-Maidah ayat 117, ya. Terjemahannya begini. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu.
Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, maka setelah engkau mengangkatku ke langit, maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Terjemahan ini menyesatkan. Ngerti? Karena Al-Quran tidak mengatakan engkau mengangkatku ke langit. Tahu? Kamu kalau ngaji itu yang benar, ya. Mau ulama ini kayak, mau ulama itu kayak, ya ulama itu kita hormati, tapi tidak harus kita amini pendapatnya. Kamu punya otak kok, otak kamu belajar Al-Quran, makanya baca Al-Quran supaya ngerti. Gitu loh. Nggak ada feodalisme di sini, semua sama. Ulama itu bagaimana? Kita hormati, karena jasa beliau lah kita mengerti tentang sejarah agama. Tetapi tentang pendapat, kita boleh setuju, boleh beda, gitu loh, ya. Nanti ada yang ngomong, ini yang menerjemahkan ulama. Iya, gue baru, lu mau apa? Gue bilang salah ini terjemahan, dan gue bisa pertanggungjawabkan setelah intelektual gue. Ya. Ini yang menerjemahkan sudah terkontaminasi yang gue bilang tadi, dengan dongeng-dongeng ada orang hidup di atas langit. Maka jadi begini. Padahal kalau kita lihat ya, Arobiunnya kan begini, tidak kulku itu aku mengatakan kul, ya, tidak. Ini memang agak repot karena ini belum dirangkai, dia masih perkata, ya. Tidak aku mengatakan, ya, makul lahum, mereka. Gini, aku tidak mengatakan kepada mereka, gitu ya. Ila kecuali apa, ya. Engkau, maksudnya begini, apa yang engkau perintahkan kepadaku, bihi dengannya, ya, hendaknya sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi baginda Yesus itu punya sesembahan seperti yang terjadi di Taman Getsemani. Makanya dia menyembah itu ya bersujud itu loh, sembahyang. Ya, di sana nggak ada kursi, jadi bisa sujud. Nggak ada ceritanya baginda Yesus itu menyembah Alif Lam Lam Ha atau menyembah YHWH itu duduk di kursi, nggak ada ceritanya. Gitu loh. Kalau kamu nggak terima, kasih aku data, di mana ceritanya? Kalau memang ada ceritanya dan itu data bisa dipertanggungjawabkan, ya aku terima. Yesus berdoa duduk di kursi gitu, ya. Seperti yang dikatakan pendeta yang sudah kita jelaskan kemarin. Ya, karena perpuluhan itu kan demen perpuluhan itu, ya. Tapi nggak semua pendeta, ya. Ada pendeta yang nggak gila perpuluhan, ada, ya. Bagi yang masih tergila-gila, karena namanya godaan mamon itu memang cukup berat. Kan sudah kita kaji, ya. Kamu tidak akan mungkin mengabdi kepada mamon dan Allah. Nggak boleh ada dua tuan. Nah, tapi lahir Tritunggal mereka oke saja, heran juga. Ya. Nggak ada ceritanya Yesus itu berdoa duduk di kursi, nggak ada. Dia bersujud seperti orang Islam bersujud, gitu loh. Perjanjian lama itu orang-orang pada bersujud pada Nabi, nggak duduk di kursi terus leha-leha gitu, nggak. Ya, oke, ya. Jadi yang diperkenalkan oleh baginda Yesus atau oleh kanjeng Nabi itu adalah Allahku. Ya, Allahku itu siapa? Robku dan Robmu. Jadi dia bukan Allah, dia punya Allah. Allah itu adalah Allah kita, artinya Robku dan Robmu. Dan adalah aku atas mereka menjadi saksi, sahidan, ya. Selama aku di antara mereka, ya, pihim, ya, di antara mereka. Falama, maka setelah. Nah, ini yang jadi masalah. Tawafai tani. Ya. Di sini ada diksi tawafai tani. Itu, ya, diterjemahkan diangkat ke langit. Karena otaknya sudah bekerja. Ya, pertama terjadi pemerkosaan makna, ya. Tawafai pani itu diterjemahkan ditidurkan. Ya. Nah, dalam tidur itu
ya diangkat ke langit katanya. Sehingga kontaminasinya terjadi pada terjemahannya. Padahal tawafaitani itu diwafatkan, bukan ditidurkan. Tidur itu naum. As-salatu ghairum minan naum. As-salatu ghairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tidur itu naum. Ya, bagaimana ceritanya tawafaitani kok dijadikan tidur? Itu loh. Karena sudah, itulah gue bilang, ya. Ya. Kalau mau menerjemahkan yang namanya kitab suci, entah itu Biblos, entah itu Al-Qur'an, bersihkan dulu otakmu dari pengaruh-pengaruh dongeng supaya tidak terkontaminasi seperti ini. Jadi tawafaitani dipaksa menjadi tidur. Dalam tidur diangkat ke langit. Orang jelas wafat kok. Ya, jadi begini, engkau mewafatkan aku, engkau ya adalah ya engkau pengawas atas mereka dan engkau atas segala sesuatu menjadi saksi. Ya. Memang agak ribet karena ini masih berkata ya. Kalau lengkapnya begini, seharusnya begini terjemahannya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Gusti Allah ingkang Maha Agung, ya, Robmu dan Robku, ya, Robku dan Robmu, atau ya Tuhanku dan Tuhanmu, gitu ya. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkanku, tawafaitani itu mewafatkanku, bukan mengangkatku ke langit. Kok jadi berabe sih terjemahannya? Kalau kamu nggak belajar Al-Quran, kamu geblek ya, percaya aja dengan terjemahan seperti itu. Akhirnya bubar, melenceng dari pesan utama yang mau disampaikan Al-Quran. Al-Quran nggak bilang diangkat ke langit, diterjemahkan mengangkatku ke langit. Mana itu yang ngomong Gus Beti syirik, yang ngomong Gus Beti murtad, yang ngomong Gus Beti macam mana sini? Sini kamu. Bismillah. Otakmu gablak deh ngomong macam-macam. Ya, nggak ada. Ini zaman Android, bukan zaman batu. Makanya grup ngaji di channel YouTubeku itu Isra Islam Rasional. Al-Quran memerintahkan kita menggunakan rasio. Kok masih percaya kamu ada orang hidup di atas langit dan nanti mau turun itu loh? Heran gue. Kalau lu hidup zaman batu, gue maklum lah, zaman Android kok. Itu akidah saudara Kristen kita. Kita hormati saja, bukan lu ikut-ikut mengimani. Nanti supaya agak beda-beda dikit, turunnya beda. Yang satu menjemput mereka ke rumah Bapa di sorga, padahal nggak ada sorga. Uranon yang ada. Yang satunya lagi perspektif Islam mematahkan babi, mematahkan salib, membunuh babi, membunuh dajjal. Apa itu maksudnya? Itu kita hormati saja. Itu akidah fundamental saudara kafir Kristen kita yang disebut kedatangan yang kedua. Makanya kalau KKR itu dihela dengan yang sangat-sangat spektakuler. Kalau sudah tajuknya kedatangan yang kedua, gitu loh. Nah, kamu orang Islam kok tambah ngimani yang dari bukan basic keimanan kita, gitu loh ya. Apalagi ada terjemahan seperti nggak ada ceritanya mengangkat ke langit. Ya, itu adalah tawafaitani, mewafatkanku. Mungkin ada yang protes. Loh, kalau wafat itu kenapa nggak menggunakan maut? Tak jelas no. Maut itu mati dalam perspektif general.
Dalam perspektif yang lebih terhormat itu wafat gitu loh. Kamu nggak mungkin akan ngomong ada anjing wafat, itu geblek kamu namanya. Anjing mati, orang mati karena dia umum general. Kalau wafat itu dia spesifik. Nah ini kan menceritakan tentang sosok Kanjeng Nabi Isa yang dimuliakan oleh Gusti Allah Agung, dan kita juga harus menaruh hormat kepada beliau. Beliau adalah seniornya Kanjeng Nabi kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Yang nggak mungkin pakai maut. Kan Al-Quran itu bahasa sastra. Nanti kalau mau pakai maut, lihat diksinya. Jadi jangan membantah perdebatan. Enggak, tawafaitani itu tidur. Kalau wafat itu maut. Gablak. Bikin gue ngaji itu yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman Android kok masih percaya ada orang hidup di atas langit. Ya. Oke. Aku ulangi. Maka setelah engkau ya mewafatkanku, begitu, bukan mengangkatku ke langit gitu ya. Maka setelah engkau mewafatkanku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Kayak itu Bapak mau zoom. Ini loh kesalahannya itu di sini. Terjemahan ini salah. Mengangkat ke langit ini harusnya diterjemahkan mewafatkanku. Tahu ya? Ini bahaya ini. Bisa merubah jalan ceritanya Al-Quran yang sesungguhnya. Di zoom coba. Ini ya. Itu salah itu. Bukan mengangkatku ke langit. Ya, tapi mewafatkanku. Gitu. Oke. Sudah 51 menit. Nggak terasa. Ya. Kopinya gue kalau ngomong tadi sampai mana tadi? Butong Bajil sudah, Nenden Kartini ya sudah. Rahani Junaidi atur nuhun. Teh Rahani kumaha pawartosna damang di dieu mah tiris. Lamun di itu aya karedok kirim ka dieu atuh ya. Aya Gojek kirim karedok 3 bungkus. Mungkin teman-teman nggak tahu karedok itu makanan khas saudara kita dari Pasundan ya. Itu seperti bahannya mentah semua ya. Mungkin gado-gado ya gitu ya. Kalau pecel itu kan bahannya masak, tapi sama-sama berbahan sayur gitu. Karedok. Ya. Teh Rahani Junaidi, gue paling demen do lagu Mapaek Jalan Satapa. Mawar Bodas. Ayak Mawar Bodas di itu. Oke, terima kasih Rahani Junaidi. Semoga sehat selalu ya. Dia ini rajin ngaji di sini ya. Sekarang Astraladun, sekte apa lagi? Oh sudah ya, Astraladun sudah dengar ya penjelasan gue ya. Oke, jadi lu banyak bersabar dulu mengikuti kajian di sini. Jangan sok-sokan sekte ndasmu ya. Oke, dari Kang Ivan Al-Akbar ya. 100 tahun selepas kepergian Yesus, tanda salib masih belum menjadi bagian dari identitas pengikut Yesus, terutama mereka yang berasal dari suku Yahudi sendiri, Yudeo-Kristen. Di tahun 1980 terdapat penemuan arkeologis dari makam keluarga Yesus yang di Talpiot ya, antara Bethlehem dan Yerusalem, di mana di sana terdapat gua yang berisi oswari, yaitu wadah kerangka yang bertuliskan nama. Ada Yesua bar Yosef, Yesua bin Yusuf, Maria Miria, dan Mariamne ya, yang dipercaya sebagai nama asli dari Maria Magdalena. Magdalena itu nama danau ya. Di tempatnya Maryam ini ada danau Magdala, maka dia disebut Maryam Magdalena gitu. Untuk membedakan Maryam ibunya baginda Yesus ya. Sama dengan Abdul Qadir banyak, supaya bisa dibedakan dia kasih nama Abdul Qadir Jailani. Jailani itu tempat asalnya dia gitu ya, di Irak sana. Tapi gue belum pernah ke sana.
Nanti kalau gue ada duit naik haji langsung masuk ke Yerusalem. Dari Mekah Madinah langsung ke Yerusalem. Kita menapak tilasi jejak para nabi ya. Oke. Nama Maryam di kuburan keluarga Yusuf ini menjadi kontroversi karena hasil tes DNA sampel kerangka Maryam ini yang tidak sama dengan kerangka lainnya. Artinya jelas Maryam ini yang tidak sama dengan kerangka lain. Artinya ya bukan familinya karena genetikanya tidak sama ya. Jadi itu kan sudah pernah kita bahas ya, bahwa Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus itu ya berkeluarga. Istrinya siapa? Bunda Maria Magdalena. Itu sudah kita bahas ada 3-4 tahun yang lalu. Cuman kan kekristenan menolak. Ya. Karena apa? Nanti kalau Yesus itu punya istri, punya anak, nanti Allah itu menjalar kemana-mana. Karena tentunya punya istri, punya anak nanti. Ya, Allahnya akan menjalar kemana-mana. Karena apa? Sudah terjebak kepada lingkaran dogma bahwa sosok baginda Yesus itu diapoteosiskan atau dideifikasikan, dan itu kebiasaan pagan. Jadi menyembah sesuatu yang bukan Allah dianggap Allah itu sampai modar pun tetap aja itu namanya pagan. Ya, mau berkilah ini itu, berputar jungkir balik, itu pagan. Ya, oke. Di pintu goanya situ simbolnya itu segitiga, ada titik begitu ya. Oke, mantap. Ya, aduh tuh. Anu. Penontonnya banyak, 406. Untuk yang di TikTok ya, di Persori rungkat, gue sudah bilang. Ya begitu itu. Kita mau protes kemana? Sudah tuh. Rungkat dia ya. Oke, itu dari Irfan. Kemudian nah ini mantap ini dari Nenden Kartini ya, Nenden Kartini. Ini Saud Mangasip ini juga goblok juga ini. Nabi Muhammad yang diracun, kenapa Tuhan Yesus yang dibahas? Ini yang diracun tuh ya Yesus juga diracun. Kamu nggak baca itu penjelasannya di runutan kitab Mazmur sebagai nubuatan. Kamu itu kalau nonton video itu diperhatikan biar geblekmu itu bisa hilang. Ya, Yesus itu ya diracun. Nabi Muhammad ya diracun, sama-sama diracun. Tapi kalau Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus langsung wafat ya. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad tidak, ya baru setelah 4 tahun kemudian wafatnya itu menjadi isu diracun, nggak ada ceritanya. Diracunnya sekarang 4 tahun lagi baru meninggal, itu nggak ada ceritanya. Kalau minumnya sekarang, mabuknya ya sekarang. Nggak ada ceritanya gue minum sekarang ya. Entah itu whisky, entah itu vodka, entah itu apa. Kok terus mabuknya 4 tahun kemudian, itu nggak ada ceritanya. Ya. Jadi kalau lu nggak siap, nggak usah masuk ke channel gue. Kalau otak lu otak setengah tiang, jangan masuk. Karena ini channel comparative religion. Ngerti nggak lu? Jadi nggak usah protes-protes begini. Lu mau masuk nggak, minggat, keluar dari sini. Ya. Gue nggak butuh power seperti lu. Gue juga nggak butuh power yang nggak jelas seperti lu. Ya, ya itu ya. Saud Mangsa ya. Silakan, yuk angkat kaki dari sini. Nggak butuh gue seperti lu. Karena otak lu belum siap untuk mengikuti kajian di sini. Ya. Kalau lu siap, lu nggak ngomong ya Nabi Muhammad yang datang itu kenapa Tuhan Yesus yang dibahas ya? Apa tidak ada lagi bahan gitu ya? Karena otak lu nggak ngerti ya, karena geblek itu. Ya. Tuh, kenapa tuh? Belum. Udah ada 5 orang. Yang di TikTok, mohon sorry ya, kan bener kata gue, rungkat. Silakan kembali ya. Silakan kembali diikuti kajiannya ya. Oke.
Tapi ini belum merah tuh, tapi itu sudah. Bentar ya, gue mau. Yang di TikTok teman-teman silahkan ikuti lagi kajiannya dan mohon dipersori ya. Rungkat tadi sudah berapa? 406 tadi ya. Kok tumben banyak amat. Sekarang mulai dari awal lagi 6. Dia ngenol lagi kan. Oke. Ini dari Nenden Kartini. Ini yang gue bilang oot tapi mantap ini ya. Kalau ibarat makanan, umat Islam diwajibkan memakan makanan yang sudah jadi ribuan tahun yang lalu. Dilarang memasaknya sendiri. Umat Islam diwajibkan beriman pada tafsir yang sudah jadi ribuan garis miring ratusan tahun lalu tanpa membuat tafsiran baru. Buat apa mempelajari Al-Quran sampai tingkat profesor kalau tafsirannya cuma mentok pada tafsiran ulama terdahulu? Emangnya ulama itu sudah pasti lebih pinter dari baru? Aduh. Terima kasih untuk Nenden Kartini ya. Ternyata nggak oot ya. Ya kalaupun oot nggak terlalu oot lah. Karena kita tadi kan bahas terjemahan ya yang keliru ya. Nggak ada Kanjeng Nabi bisa diangkat ke langit. Karena nanti kalau terjemahannya keliru, tafsir mesti keliru. Karena tafsir itu berangkat dari terjemahan gitu ya. Terima kasih ya. Ini sudah dijelaskan oleh Guru Endrukem. Baru bukan ulama, bukan ustadz beneran, tapi ustadz-ustatan. Mantap. Ini ada tim pembela ini ya. Tim pembela, nggak tahu yang dibela siapa. Ya. Begini pertanyaan dia ini, tim pembela ya. Kenapa baginda Rasul kok nggak menyebut batu yang diputari dan diciumi oleh orang-orang musyrik sebagai yang terkemuka di dunia dan di akhirat ya? Gue nggak tahu maksudnya batu yang mana. Ya harusnya jelas. Yang Ka'bahnya itukah atau yang Hajar Aswadnya itukah? Ya, tapi ya sudahlah ya, kita tinggalkan aja. Orang-orang syirik setiap hari sujud menyembah ke arah rumah berhala yang ada, ya, batu yang diputari dan dicium oleh orang-orang musyrik tersebut. Loh, kenapa ya? Karena kamu goblok. Itu bukan orang musyrik karena dia tidak menyembah batu, gitu loh, blok. Ya. Kamu sudah kafir, goblok pula, itu masalahnya. Coba kamu belajar. Masalah kamu tetap kafir itu hak kamu yang aku hormati. Ngaji di sini harus pinter, ya. Kamu sudah kafir, goblok pula, gitu ya. Jadi, ya, itu bukan musyrik. Musyrik itu orangnya, syirik itu kegiatannya atau aktivitasnya. Karena apa? Mereka tidak melakukan apoteosis terhadap batu itu, tidak melakukan deifikasi terhadap batu itu. Nggak sama dengan otak lu geblek. Sudah jelas manusia, dilahirkan oleh manusia, lu apoteosiskan, lu deifikasikan, ya, terus lu kira, oh ini Allah dari Hongkong. Coba belajar mengenal Yesus menurut Yesus, gitu loh. Jangan mengenal Yesus menurut dogma, hancur itu barang. Bubar nggak jadi urusan. Mengenal Yesus menurut Yesus, gitu loh. Baca Yohanes 17 ayat 3. Di situ menjelaskan Yesus menurut Yesus, bukan Yesus menurut dapurmu goblok kuwi. Gitu loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lu kira batunya itu disembah gitu? Iya. Seperti lu nyembah-nyembah Yesus gitu. Makanya tanya dulu ya, jangan terus memberikan sebuah konklusi seperti ini gitu ya. Oke, ini juga untuk semuanya ya. Begini ya, kenapa ya baginda Rasul kok nggak menyebut batu yang diputar dan diciumi oleh orang musyrik sebagai yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Ya, ya. Apa lu kira ya yang terkemuka di dunia akhirat itu hanya Yesus? Iya. Gue tanya dulu. Ya. Gue tanya dulu. Ini juga berlaku untuk teman-teman Islam, ya.
Ya. Di situ ya dijelaskan ya, Kanjeng Nabi Yesus itu terkemuka di dunia dan akhirat. Ini sebagai bukti ya bahwa kita umat Islam berbasiskan Al-Qur'an itu menghormati, memberi ruang kepada Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus. Berbeda dengan saudara tua kita Yahudi. Itu videonya sudah kita bahas 1 bulan yang lalu kalau nggak salah. Yahudi itu tidak memberi ruang sama sekali terhadap Yesus. Nggak, gue kadang-kadang kalau diskusi sama saudara-saudaraku Yahudi itu ngeri juga ngelihatnya. Mereka nggak memberi ruang sama sekali sama Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus. Beda kita, Islam memberi ruang, menghormati, tapi tetap aja dia tidak terus melebihi batas, karena kita tidak boleh melakukan apoteosis atau deifikasi. Yang belum tahu apa itu apoteosis, apa itu deifikasi, silakan lihat channelnya Gus Peti ya. Tanya pada seniormu. Dia tetap aja hamba, bukan Allah. Ya. Nah, jadi kita menghormati sampai dikatakan terkemuka. Ya. Nah, si kafir geblek ini, kalau ada ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan hormat, yang menghormati, yang mengapresiasi Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus ya, oh dia anu. Dia girang. Ya. Tapi nanti kalau pada sisi lain dia menghujat Al-Qur'an. Itu kelakuan kafir geblek itu seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dengan ayat di mana ya Al-Qur'an itu tekstual loh ya. Menjelaskan terkemuka dunia dan akhirat terhadap Kanjeng Nabi Isa atau bagian Yesus, dia terima nggak ayat itu? Coba. Dia terima nggak? Kafir itu tanyain, kamu terima nggak? Panas gue. Tuh, ambilin kan tuh, ikat rambut tuh. Megang rambut terus. Di anunya Bapak, di tempat tidurnya Bapak. Ya? Jadi gue jelasin ya. Bukan hanya Yesus yang terkemuka di dunia dan akhirat. Kembali juga ini masalah terjemahan. Ya. Itu berasal dari diksi wajihan. Ya. Wajihan. Lu cari nanti ya. Wajihan. Ya. Yang jadi masalah ketika itu sampai kepada penjelasan deskripsi yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus diterjemahkan terkemuka si wajihan itu. Ya. Jadi orang nggak tahu, dikirain hanya baginda Yesus saja yang terkemuka dunia akhirat, gitu ya. Padahal enggak, Kanjeng Nabi Musa itu pun ya terkemuka di dunia dan akhirat. Ada di surat 33, catat nih. Surat 33 ya, ayat yang ke-69 ya. Waduh sayang TikToknya ada kendala signal ya. Ada kendala signal sepertinya TikToknya ini. Kenapa kayak itu? Masih berputar-putar dia. Jalan. Di situ jalan. Di sini kok nggak jalan. Aku ulangi ya. Kata terkemuka itu berasal dari kata atau diksi wajihan. Ya. Sayangnya ketika dinisbahkan kepada baginda Yesus atau Kanjeng Nabi Isa, kata wajihan itu diterjemahkan terkemuka. Sehingga orang yang nggak tahu dikiranya hanya baginda Yesus saja, hanya Kanjeng Nabi Isa saja yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Padahal enggak. Itu bisa kita rujuk di Quran surat Al-Ahzab ayat ketiga, surat yang ke-33 ya. Ayatnya yang ke-69 ya. Surat yang ke-33 ayatnya 69. Sayangnya
Diksi wajihan di situ diterjemahkan terhormat, bukan terkemuka. Tuh. Sehingga terjadilah peristiwa yang tadi. Dikirain hanya Kanjeng Nabi Isa saja atau baginda Yesus saja yang terkemuka. Ya. Karena ketika di surat Al-Ahzab 33 ayat 69 ketika disandarkan kepada Kanjeng Nabi Musa, wajihan diterjemahkan terhormat. Ini masalahnya. Tuh, coba lu tanganin, kenapa ini kok nggak mau? Ya, kalau udah bisa bawa sini. Ya. Jadi begini. Surat Al-Ahzab 33 ayat 69 ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Ya, dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Diberi apresiasi juga. Kanjeng Nabi Isa diberi apresiasi, Kanjeng Nabi Musa diberi apresiasi. Makanya kami umat Islam menghormati semua nabi. Beda dengan saudara tua kita Israel yang notabene Yahudi itu tidak memberi hati, tidak memberi hormat kepada Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus. Dan kesalahan ini diulangi oleh Nasrani yang telah menjadi Kristen, tidak menghormati Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Islam menghormati semua nabi, lihat ini. Dan dia, Kanjeng Nabi Musa, seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Diksi terhormat itu wajihan, sama dengan diksi yang ada ketika menjelaskan Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus. Cuman sayangnya di situ terjemahannya terkemuka, di sini terhormat. Jadi kalau mau diterjemahkan terkemuka, seharusnya terkemuka semua, terhormat ya terhormat semua. Sekarang lu tanya sama Depak, kenapa kok jadi kacau gini terjemahannya? Jangan tanya ke gue, itu bukan terjemahan gue, bukan karya gue. Ya, yang di situ hidup tuh. Ya, ini ada kendala signal sepertinya. Jadi kalau kita pakai yang terkemuka begini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terkemuka di sisi Allah. Begitu. Kalau pakai terkemuka, belum bisa tuh. Ini semoga yang di TikTok ngerti ya. Ya. Jadi kalau ada kafir geblek ya kamu harus bisa menjelaskan begitu. Bukan hanya Yesus yang terkemuka. Dia kirain kalau ada terus yang lainnya enggak gitu ya. Kepada bapak-bapak yang terhormat. Nah, kan itu banyak bapaknya, bukan itu selalu satu. Ya. Ya tapi maklum lah ya, karena kemampuan bahasa juga perlu. Kalau kemampuan bahasanya cuman 1/4 tiang, maksimal 1 tiang, enggak maksimal setengah tiang, nggak sampai 1 tiang ya repot. Ya, ya, udah tuh. Nggak, tapi Bapak perlu yang di TikTok sudah masuk. Jangan sampai teman-teman yang di TikTok nggak tahu masalah tentang terkemuka ini. Jadi bukan hanya Kanjeng Nabi Isa saja yang terkemuka, ya. Kanjeng Nabi Musa pun terkemuka, bisa dinukil di surat Al-Ahzab surat 33 ayat yang 69 ya. Di situ ada diksi wajihan. Itu artinya terkemuka. Cuman di sini diterjemahkan terhormat gitu. Oke, ya. Terus mana lagi ini? Mana lagi ini? Ya. Barasro ya, dia pakai bahasa Inggris. Nama gue nggak begitu ngerti bahasa Inggris.
Belum tuh? Coba lu matiin dulu lah, apa masalah signal atau apa gitu ya. Kok kena. Ini padahal sudah ganti provider. Tapi yang di situ aktif. Hmm. Oke. Dari Ibra Soro, Oten. Kok ayat-ayat di kitab beda-beda terjemahannya ya? Beda-beda ya. Nah, sudah rungkat, sudah pergi semua, tinggal satu ini. Tapi nggak apa-apa ya. Ya. Kok ayat di kitab beda-beda terjemahannya? Kalau terjemahannya LAI Yesus digantung di kayu salib. Kalau di King James Version ya, terus ada RSF itu apa? Apa nggak tahu gue. RSF itu singkatan apa? Digantung di pohon. Kalau menggunakan akal nalar maka tiang salib tidak sama dengan pohon. Iya, sama-sama tiang salib juga beda kok jenis tiang salibnya ya. Jadi yang mana yang benar? Ya itu biar disesuaikan teman-teman Kristen kita lah ya. User, memang kalau kita mengkaji tentang kematian Tuhan Yesus bulat, alangkah baiknya kita percaya saja sama Al-Quran pasti oke. Nggak bisa begitu Pak. Karena kan ini perbandingan agama, jadi dua-duanya harus kita pelajari gitu ya. Memang sebagai orang Islam tentunya berpegang kepada Al-Quran. Ya harus berpegang pada Al-Quran. Cuman kan ini kita dalam rubrik ya, dalam format perbandingan agama khususnya Islam Kristen gitu ya. Oke, kalau Yesus apa ini ya? Kalau Yesus mati karena keracunan, artinya batal penebusan dosa di tiang titik-titik. Nggak enak gue mau baca. Iya, nggak ada penebusan dosa itu. Ya, itu kan dogma yang dibangun oleh Paulus soteriologi salib. Ya, kidung penyalipan memang ada tapi bukan Yesus. Jangan lupa dan Yesus juga punya mukjizat untuk berubah wajah. Gue sudah jelaskan ya transfigurasi wajah tadi ya. Ini maksudnya kemana ini? Ya. Aku kira sudah ya, sudah aku jelaskan semua. Ini ada juga pertanyaan tapi ya sama lah kurang lebih pertanyaannya. Aku kira sudah apa namanya? Sudah cukup menjawab dari semua kalian. Ini ada Edwin Win. Gagal isi Qur'annya terbukti. Terus cari lagi untuk melencengkan isi Bible. Kristen nggak perlu dijelaskan dengan Quran karena Quran tidak dikenal dan tidak dianggap sama sekali. Orang Kristen yang jadi berhenti Kristen ya, jadi berhenti paksakan diri. Kamu kafir goblok ya. Mana gue melencengkan Bible ya? Lu nggak baca itu Mazmur. Makanya lu lihat video gue, baca, lu perhatikan supaya goblok lu hilang. Apa perlunya gue melencengkan Bible? Orang nggak dipelencengkan sudah melenceng sendiri kok. Ya, tahu Bir? Ya sama ya. Yahudi itu menolak kitab sucimu seperti kamu menolak kitab suci Al-Quran, sama aja ya. Kamu kira kitab sucimu diterima sama Yahudi? Ya, kalau kami umat Islam memberi hormat kepada semua nabi, semua kitab suci. Ya, oke. Karena sudah persiapan maghrib ya, aku kira sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di Komal TikTok dan mohon dipersori ya, seperti yang aku bilang tadi. Akhirnya rungkat juga, nggak tahu berapa kali rungkatnya ya. Dari yang sudah banyak pesertanya akhirnya rungkat sekarang tinggal 4 karena dia kembali ke 0 ya. Untuk kurang jelasnya silakan lihat di insya Allah nanti malam di channel YouTubeku ya, supaya kalian mendapatkan penjelasan-penjelasan yang lebih lengkap lagi ya. Karena kadang-kadang ini sinyalnya juga mempengaruhi kenyamanan kalian mengikuti kajian via Komal TikTok ini. Oke, untuk semuanya ya, yang tidak aku bisa sebutkan nama-nama kalian, ada Kang Mas Pengamat ya, terus ada lagi siapa tadi ya sudah bergabung dan yang sampai berapa ratus tadi ya.
hilang sudah karena rungkat ya. Aku ucapkan terima kasih dan semoga kita bisa ketemu di waktu-waktu yang lain ya. Di wilayahku sudah persiapan untuk sholat maghrib berjamaah ya. Kalau sholat maghrib, jadi kalau lu laki sholatnya itu berjamaah di masjid, di langgar, di musola gitu ya. Jangan sholat di rumah ya. Oke, aku ucapkan terima kasih ya. Pesan aku ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang ngaji ya dan yang belajar dan yang mengajar ya, kita semua ya yang terlibat dalam kajian ini mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sebagai keberuntungan yang kita harap-harapkan ya. Karena tanpa dua itu kita nanti nggak konsentrasi belajar mengajarnya. Oke. Terima kasih semuanya ya telah hadir dalam Komal dalam channelnya Gus Beti ya. Salam Isra untuk semuanya, Islam rasional ya, dan selamat untuk daerahku ya, nggak tahu daerah kalian. Mungkin yang di Indonesia Timur sudah maghrib ya. Untuk yang di daerahku dan nggak tahu, kita nggak sama. Nanti ini ada yang lihat di Aceh masih belum ya. Yang sudah masuk maghrib gitu aja lah ya. Selamat mempersiapkan diri untuk sholat maghrib berjamaah ya. Salam Isra, Islam rasional, alhamdulillahirabbil alamin.